Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan seperti biasanya sebelum belajar kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi indahnya saling menghormati. Ada di pelajaran 1 ya. Tetapi sebelum kita lanjut materinya, perhatikan gambar berikut ini. Terlihat di gambar tersebut terdiri dari berbagai macam kepercayaan atau agama. Yang tentunya yang pertama yaitu ada agama Islam, yang kedua ada Kristen, yang ketiga ada Katolik, yang keempat ada Hindu, dan yang kelima ada Buddha, serta yang terakhir ada agama Konghucu. Keenam agama ini semuanya ada di Indonesia ya. Lanjut ya ke gambar selanjutnya, ada di halaman 2. Terlihat di gambar paling atas umat Islam menuju masjid, dan di bawahnya ada umat Kristen menuju ke gereja, dan umat Hindu menuju pura, ada umat Buddha yang menuju wihara, dan yang terakhir ada Konghucu yang menuju kelenteng. Dari gambar-gambar tadi terlihat bentuk keanekaragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Olehnya itu, sebagai anak soleh dan warga Indonesia yang baik, kita harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di Indonesia. Lalu, bagaimana caranya menghormati dan menghargai agama dan budaya orang lain? Simak pembelajaran berikut ini. Yang pertama tentang Quran surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini adalah surah yang ke-109 di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah di zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surah Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun atau orang-orang kafir karena diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Selanjutnya kita masuk ke materi membaca surah Al-Kafirun. Kita baca dengan tartil ya dan pakai nada wafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya,
Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Kita lanjut ya ke isi kandungan surah Al-Kafirun. Ingat ya, surah Al-Kafirun ini mengajarkan kita akan pentingnya toleransi dalam beragama. Apa artinya toleransi? Toleransi artinya menghargai dan menghormati pemeluk agama lain dalam melaksanakan kegiatan ibadahnya. Ingat ya, menghargai agama orang lain tidak sama dengan mengikutinya. Artinya apa? Kita boleh menghargai dan menghormati cara beribadah orang lain atau agama lain, tetapi tidak mesti diikuti. Karena kata Nabi di dalam hadisnya yang berbunyi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya, barang siapa yang mengikuti kaum lain, maka ia termasuk golongan mereka. Jadi, menghormati atau menghargai cara beribadah agama lain adalah perintah dari Allah. Tetapi tidak mesti mengikuti cara-cara agama lain dalam beribadah, karena kita sendiri sudah mempunyai tata cara beribadah atau beragama sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Alhamdulillah, materinya sudah selesai ya. Sebagai kesimpulan untuk hari ini, kita di Indonesia hidup dengan beraneka ragam dalam budaya, agama, suku, dan lain sebagainya. Olehnya itu, sebagai anak soleh dan warga negara Indonesia yang baik, kita harus menumbuhkan sikap toleransi, atau bahasa Islamnya adalah tasamuh. Tasamuh artinya adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Contoh, jika kita punya teman orang Kristen dan dia mau pergi ke gereja untuk beribadah sesuai dengan perintah agamanya, kita sebagai anak yang soleh, kita tidak boleh melarangnya, apalagi menghalanginya untuk beribadah. Kita harus menghormati dan menghargainya, karena kita hidup berdampingan dan berbeda-beda di Indonesia ini. Jadi ingat ya, menghormati dan menghargai tidak mesti mengikutinya. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksudnya tidak ada paksaan dalam beragama. Biarkanlah orang yang beragama lain melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan kita sebagai orang Islam mengerjakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hari ini Ustaz cukupkan ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.